Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari setelah kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita mau menyiapkan hati untuk mendengar firman-Nya. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Setelah kami menaikkan pujian pengagungan kami kepada Tuhan, inilah ekspresi rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Mari Tuhan, sekarang kami membuka hati kami untuk firman-Mu berbicara kepada masing-masing kami secara pribadi. Biar lewat firman-Mu kami diajar, dituntun dan diarahkan kepada kehendak maksud rencana-Mu yang sempurna. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan beberapa orang tentang situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Dan dalam pembicaraan itu, Bapak Ibu Saudara, kami banyak mendengar kesaksian baik yang positif maupun yang negatif. Ada orang-orang yang mengalami bagaimana di tengah masa pandemi ini justru mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, di dalam pekerjaan mereka. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang justru ketika mengalami pandemi ini, mereka mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika ditanya, kamu masih suka ibadah enggak? Enggak, itu bukan ibadah. Kalau pakai online itu mah nonton, lain ibadah. Kalau ibadah itu kumpul bareng bersama di rumah Tuhan, nyembah Tuhan, muji Tuhan, dengar firman, itu baru ibadah. Kalau nonton itu mah nonton, bukan ibadah. Ada sesuatu yang menurut sebagian orang ketika kita melakukan ibadah online seperti ini bukan ibadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, buat saya sebetulnya itu kembali kepada hati kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi setiap situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Memang harus kita akui, hari-hari ini dunia sedang dilanda satu krisis. Krisis yang luar biasa. Ketika pandemi melanda dunia ini, semua sistem kehidupan berubah. Gaya hidup manusia berubah. Kondisi perekonomian banyak mengalami perubahan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan tentang krisis ini. Ternyata krisis ini bukan hanya bicara tentang apa yang terjadi di dunia, termasuk dalam kehidupan kita orang percaya. Ada krisis yang harus kita waspadai juga. Apa itu? Yuk kita lihat sejenak di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Saya baca ayat 1 dan 2 aja ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 nanti baca di rumah. Saya baca ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Bapak Ibu Saudara, penulis surat 2 Timotius ini, yakni Rasul Paulus, mengingatkan Timotius anak didiknya bahwa ketahuilah, artinya dia memberikan warning, memberikan satu peringatan. Kamu harus tahu ya, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir ini yang dimaksud adalah hari-hari saat ini, di mana saudara dan saya hidup sekarang ini. Kalau kita lihat, hari-hari terakhir ini akan ditandai dengan semakin bertambahnya kejahatan. Dunia kejahatan semakin meningkat. Rendahnya standar moral manusia yang semakin turun, semakin runtuh. Lalu semakin banyak orang percaya yang berpaling meninggalkan Tuhan, mengingkari imannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena krisis yang terus-menerus datang dalam kehidupan mereka. Kesulitan-kesulitan yang datang silih berganti. Bahkan bukan cuma itu. Nanti kalau kita baca tadi, ketika orang mulai ada hal-hal yang membuat hidup mereka diperbudak oleh uang, menjadi hamba uang, itu membuat mereka akhirnya mulai tidak peduli terhadap Tuhan. Kalau saya coba kelompokkan Bapak Ibu Saudara,
bahwa krisis yang melanda saat ini bisa dikelompokkan dalam 3 bagian. Saya coba kelompokkan dalam 3 bagian ini. Yang pertama, yaitu di ayat 2 bagian awal dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Maksudnya orang akan dikuasai oleh keegoisan. Coba kita tengok hati kita, tengok diri kita lah. Apakah kita termasuk kelompok orang yang seperti ini? Orang yang mencintai diri sendiri, sehingga kita tidak peduli lagi terhadap orang lain. Semua fokusnya hanya untuk diri kita, untuk saya, dan saya. Semuanya untuk saya. Dan kita tidak peduli ketika orang di sekeliling kita, di sebelah kita, teman kita, saudara kita, itu sebetulnya mereka butuh uluran tangan kita. Kalau kita bisa menolong, seharusnya kita tolong mereka. Karena ketika kita menolong mereka, satu saat ketika kita membutuhkan pertolongan, mereka lah yang akan menjadi penolong buat kita. Ketika kita egois, mementingkan diri sendiri, kita nggak peduli orang lain, satu saat ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain juga akan memalingkan wajahnya dari kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perlu kita membuang sifat egois dari diri kita. Karena keegoisan itu menunjukkan bahwa kita mengalami krisis kasih dalam hidup ini. Matius 24 ayat 12, Tuhan Yesus pernah berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Kasih kebanyakan orang akan makin dingin ketika makin bertambah kedurhakaan. Ketika orang mulai tidak lagi peduli terhadap sesamanya, orang tidak lagi menghormati kepentingan orang lain, semua adalah untuk dirinya sendiri. Itu artinya sudah muncul sifat-sifat egois karena kedurhakaan yang semakin meningkat. Akibatnya, maka kasih semakin dingin. Ketika kasih semakin dingin, itu krisis yang sesungguhnya. Apakah kasih kita sudah menjadi dingin? Artinya kita sedang krisis kasih, Bapak Ibu Saudara. Mari minta sama Tuhan, Tuhan kembalikan kasih itu dalam diriku. Karena Tuhan kita Yesus Kristus dikenal sebagai Tuhan yang penuh kasih. Bahkan di Injil suratan 1 Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Artinya karakteristik Allah itu adalah kasih. Kasih itu menjadi ciri dari pengikut-pengikut Kristus juga. Sehingga saudara dan saya harusnya bisa menunjukkan kasih dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu Saudara, selain krisis kasih, yang kedua ketika manusia menjadi hamba uang, hidupnya dikuasai oleh bagaimana dia mengumpulkan uang, mengumpulkan kekayaan materi untuk kepentingannya sendiri. Itu akan membuat orang itu kehilangan yang namanya kemurnian dan ketulusan. Sehingga terjadilah yang namanya krisis kemurnian dan ketulusan. Karena hidupnya berfokus bagaimana mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, supaya orang makin menghargai dia. Dia ingin dihargai, dia ingin orang lain memandang, memberikan penghormatan lebih kepada dirinya dengan cara menjadi hamba uang. Padahal Bapak Ibu Saudara, uang itu tidak bisa membeli segalanya. Saya pernah membaca satu quotes yang menarik. Waktu remaja pernah ada seorang pengusaha di Indonesia, sudah almarhum. Dia pernah mengulas satu tulisan yang pernah dia dapatkan di satu tempat. Dia katakan ada satu quotes yang menarik. What money can buy. Apa yang uang bisa beli. Dikatakan uang bisa membeli tempat tidur yang nyaman, tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa memberi kesenangan, tetapi tidak memberikan kepada kita kebahagiaan dan damai sejahtera. Uang bisa membeli hiburan, memberikan kepada kita tawaran untuk bisa ikut masuk dalam satu hiburan tertentu, tapi tidak bisa membeli persahabatan. Uang bisa membeli buku-buku yang mahal, tetapi tidak bisa memberikan kepada kita pengetahuan atau hikmat. Jadi uang itu sebetulnya terbatas. Ketika kita hidup kita dipakai untuk menjadi hamba uang,
Artinya kita kehilangan sesuatu yang paling mendasar, yakni kemurnian dan ketulusan. Karena segala sesuatunya kita nilai dengan uang. Ketika kita dimintain tolong, diminta untuk melakukan sesuatu, kita akan hitung, saya dapat apa dari itu? Ada komisi untuk saya? Ada sesuatu yang bisa saya dapatkan atau enggak? Itu kan berarti kita mulai hitung-hitungan. Kita sudah kehilangan yang namanya ketulusan dan kemurnian. Tetapi seandainya kita bisa lewatin ini, belajar untuk memiliki ketulusan dan kemurnian. Gak semua kita harus dinilai dengan materi, dengan harta, dengan uang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu di ayat 2 bagian akhir, tidak mempedulikan agama. Di tengah-tengahnya itu sebetulnya merupakan rangkaian antara krisis kasih dan krisis ketulusan itu. Yang orang menjadi pembual, menjadi pemfitnah dan sebagainya, itu merupakan dampak dari krisis yang pertama dan kedua. Yang ketiga itu adalah orang tidak lagi mempedulikan agama. Pak, Bu, saudara sekalian, celakalah kita ketika kita tidak peduli lagi dengan kehidupan rohani kita. Celakalah kita ketika kita tidak peduli lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Ketika kita merasa Tuhan tidak lagi peduli dengan kita, ketika kita merasa kita tidak lagi butuh Tuhan, itu hal yang paling celaka dalam hidup ini. Karena itu berarti kita mulai merasa bahwa diri kita sendiri adalah tuan atas diri kita. Kita nggak lagi butuh Tuhan. Itu bahaya. Kita harus belajar tunduk kepada otoritas Allah. Karena dialah sumber kehidupan kita. Dia sumber segala sesuatu atas hidup kita. Jangan sampai mengalami yang namanya krisis iman. Ketika orang mengajak kita, mengingatkan kita untuk beribadah, masihkah ada getaran-getaran rasa untuk kita, iya, saya udah lama gak ketemu Tuhan. Iya, saya ingin lagi ngalamin pengalaman bersama dengan Tuhan. Dulu saya pernah ngalamin begitu dekatnya Tuhan sama saya. Saya bisa setiap waktu ketika saya datang tanpa terasa air mata menetes, mengalir. Karena Tuhan begitu dekat, seakan-akan Dia memeluk, mendekap kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan yang terbaik bagiku. Itu kan ada lagunya kan? Seperti Bapa sayang anaknya. Pernah kita ngalamin Tuhan memeluk kita, mendekap kita seperti Bapa sayang anaknya? Atau pernah gak ngalami kita ketika kita merenungkan kasih Tuhan, kita bisa berkata, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau. Pernah kita mengingat kasih setia Tuhan yang lebih dari hidup, sehingga mulut kita, bibir kita mau memegahkan Tuhan? Apakah itu masih ada perasaan itu? Atau kita merasa, hidup saya ini hasil jerih payah saya, hasil kerja keras saya, usaha yang saya lakukan banting tulang, sampai saya bisa meraih posisi seperti sekarang ini, sampai saya bisa menikmati semua yang ada pada saya hari ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ingat, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena berkat Tuhan. Itu karena Tuhan menyatakan kasih setianya dalam hidup saudara dan saya. Nah, dunia ini sedang menyeret kita untuk mengalami krisis seperti ini. Krisis kasih, krisis ketulusan dan kemurnian, bahkan krisis iman. Ketika masalah datang silih berganti bertubi-tubi, atau ketika kita ditawarin kesenangan, hal yang membuat kita lupa bahwa semua itu datangnya dari Tuhan, sebetulnya kita sedang digiring untuk mengalami krisis ini. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar? Surat Ibrani mengingatkan kita. Yuk lihat sebentar. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Penulis surat Ibrani ingatkan kita harus teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Selama ini apa yang kita dengar Bapak Ibu Saudara? Apakah kita dengar firman?
perkataan firman ini membangun, menguatkan, membuat kita semakin sadar kita tidak bisa lepas dari anugerah Tuhan. Tetapi kalau yang kita dengar setiap hari adalah berita-berita televisi, berita-berita yang mengatakan kasus COVID semakin meningkat, ketika PSBB diangkat, dibebaskan, semakin banyak kasus COVID, penderita COVID semakin bertambah, ada yang meninggal, ada sekeluarga meninggal karena kasus COVID. Lalu kita mulai merasa, ya orang lain mengalami seperti itu, jangan-jangan gue juga kena. Lalu kita mendengar berita perusahaan ini mulai gulung tikar karena sudah tidak bisa lagi melanjutkan produksi, tidak bisa lagi membayar gaji karyawan dan lain sebagainya. Kita mulai merasa, waduh, jangan-jangan tempat kerja saya juga seperti itu. Waduh, jangan-jangan usaha yang saya bangun sekian lama juga akan mengalami hal yang demikian. Kita mendengar hal-hal negatif hari demi hari yang membuat kita semakin terpuruk, dan pada akhirnya kita merasa itulah kita. Itu kita yang sedang mengalami yang seperti itu. Akhirnya terjadilah krisis iman, krisis pengharapan, krisis kasih, krisis ketulusan. Ketika kita mulai segala sesuatu kita mulai hitung dengan uang, kita pikir apa yang benefit, apa yang bisa saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu, melakukan perhitungan untung dan rugi, karena kita kehilangan yang namanya ketulusan. Nah, tapi ada jalan keluar yang disajikan di sini, yang disampaikan. Perhatikan lebih teliti apa yang kita dengar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar firman, saya ingin mengajak kita memperhatikan lebih teliti. Artinya belajar fokus memperhatikan dan menangkap pesan Tuhan yang sesungguhnya untuk saudara dan saya. Dulu dosen teologi kami yang mengajar hermeneutik mengajar sebetulnya penafsiran itu adalah bagaimana cara menyampaikan pesan masa lalu di dalam konteks masa sekarang ini. Intinya apa? Lalu disampaikan dalam konteks sekarang ini sehingga dapat dimengerti, dapat diterima oleh pendengar saat ini. Nah, Yesus sebetulnya juga di dalam pengajarannya seringkali memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk menolong kita mengerti, memahami bagaimana inti pesan yang ingin disampaikan. Yesus pernah berbicara tentang sikap hati manusia di dalam menerima atau meresponi firman Tuhan. Di dalam perumpamaan penabur di Injil Matius pasal 13, kemudian di Markus pasal 4 dan Lukas pasal 8, ada 4 jenis tanah yang menggambarkan kondisi hati kita. Yang pertama, tanah pinggir jalan. Dikatakan ketika penabur menabur benih, maka burung gagak mengambil, burung-burung mengambil benih itu. Ini bicara ketika firman itu ditabur di tanah hati yang seperti tanah pinggir jalan. Iblis mencuri benih firman itu, ya. Atau mungkin itu di Injil yang lain dikatakan tidak berakar. Dikatakan orang yang mendengar itu mereka tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti apa yang disampaikan. Supaya apa? Jangan mereka menjadi percaya dan diselamatkan. Artinya kebenaran firman itu tidak sampai ke dalam hati kita. Itu tanah pinggir jalan, tanah yang keras karena terlalu sering diinjak-injak. Jangan sampai hati kita seperti tanah pinggir jalan. Setiap firman yang ditabur seakan-akan tidak pernah sampai menyentuh hati kita, karena keburu dicuri oleh iblis. Ya. Lalu ada tanah yang berbatu-batu, kata Tuhan Yesus. Itu tanaman itu tidak berakar, itu hanya tahan tumbuh sedikit, lalu karena penindasan, penganiayaan, murtad karena adanya penindasan, penganiayaan dan pencobaan. Itu tanah yang benih yang ditabur di tanah berbatu-batu. Coba lihat, kalau kita menabur benih di tanah yang berbatu-batu, itu nggak akan bisa tumbuh ke dalam. Karena baru tumbuh sedikit, terhimpit oleh batu-batu di sekelilingnya. Bukankah iman kita ketika tanah hati kita ini seperti tanah yang berbatu-batu? Waktu dengar firman, itu gak pernah berakar, hanya sebentar saja. Lalu ada penindasan, ada penganiayaan, ada pencobaan, membuat kita murtad, membuat kita berpaling. Percayanya itu hanya sebentar saja, gak tertanam sampai ke dalam hati kita. Itu tanah berbatu-batu karena himpitan sekeliling.
tekanan demi tekanan yang dialami. Ada juga tanah semak duri. Ketika benih itu ditabur, itu bisa bertumbuh benih itu. Tetapi di dalam pertumbuhannya itu mengalami kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan yang lain. Lalu ketika dia mendengar firman itu dalam pertumbuhan selanjutnya, karena kekhawatiran dunia, tipu daya, kenikmatan hidup, akhirnya tidak menghasilkan buah yang matang. Artinya tanah yang dipenuhi semak duri itu bisa memberikan pertumbuhan, bisa menghasilkan buah, tapi buahnya masam, tidak matang. Banyak kali kekristenan kita seperti ini, bukan? Ketika kita mulai bertumbuh, udah mulai terlibat pelayanan segala macam, mulai aktif, terlibat di dalam kepengurusan dan lain sebagainya, tetapi iman kita tidak sampai kepada apa yang Tuhan harapkan. Karena ada kekhawatiran dunia, ada tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan yang lain. Dalam pertumbuhan berikutnya, pertumbuhan selanjutnya ada kekhawatiran dunia atau tipu daya kenikmatan hidup, membuat kita tidak bertumbuh menghasilkan buah yang matang. Buahnya itu masih mentah semua, gak pernah sampai kepada titik yang Tuhan inginkan. Tetapi yang terakhir, tanah yang subur. Itu dikatakan orang yang mendengar, menyambut firman itu, mengerti dan menyimpan dalam hati yang baik, lalu mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Ini saya gabungkan dari Injil Matius, Markus dan Lukas. Kalimat-kalimat penjelasan mereka itu merupakan satu rangkaian yang luar biasa indah, Bapak Ibu Saudara. Jadi tanah yang subur adalah mereka yang mendengar firman, menyambutnya, untuk firman itu masuk dalam hati, mengerti, lalu menyimpan dalam hati yang baik, kemudian mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Artinya untuk kita berbuah, itu bukan hanya waktu yang singkat, butuh waktu untuk membuktikan ketekunan kita. Kita harus bertekun sampai menghasilkan buah. Ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Itu yang Tuhan cari. Tuhan mencari orang-orang yang bisa menghasilkan buah 100 kali ganda. Dari 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Jadi mari jadilah orang-orang percaya yang bisa menghasilkan buah. Karena kita mendengar, menyambut firman, mengerti, dan menyimpannya dalam hati yang baik, lalu mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tuhan menolong saudara dan saya. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa kami perlu menjadi orang percaya yang bisa menang mengatasi krisis yang terjadi di sekeliling kami. Krisis yang ingin menyeret kami untuk menjadi orang-orang egois, mementingkan diri sendiri, sehingga kami kehilangan kasih. Krisis yang membuat kami menjadi orang yang menjadi hamba uang, sehingga kami kehilangan kemurnian dan ketulusan. Krisis yang membuat kami tidak mempedulikan agama, karena kami mengalami krisis iman. Dan untuk itu Tuhan tolong mampukan kami supaya kami tidak hanyut terbawa arus akibat krisis yang sedang melanda dunia sekeliling kami. Kami perlu memperhatikan apa yang kami dengar. Kami perlu memperhatikan setiap firman yang kami dapatkan setiap minggu, setiap hari yang kami baca, setiap hari dari renungan-renungan yang kami dapatkan. Biar itu boleh kami terima, kami sambut, dan boleh kami mengerti setiap taburan firman itu, dan kami simpan dalam hati yang baik sehingga menghasilkan buah dalam ketekunan. Mari Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin.